Oke, diodanya aman. Ternyata hanya satu MOSFET yang short. Nah, oke kawan, jadi setelah saya teliti, ternyata memang benar ini yang konslet tuh IC ininya, IC switching standby-nya. Baik, kita coba nyalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lalu kita coba switch. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini tegangan sudah keluar 12,0 volt. Oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket dari Bapak Hermawan dari Jakarta. Oke, langsung aja kita bongkar kira-kira apa isi paketnya. Oke, ternyata yang dikirimkan power supply Corsair VS650. Oke, kita langsung bongkar aja. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini dia power supply-nya. Baik, jadi kondisi power supply-nya tuh sudah pernah diservis. Ini bisa dilihat ada bekas jemperan untuk fuse. Oke, jadi kemungkinan ini power supply-nya short, lalu dia fuse-nya putus, akhirnya fuse-nya diganti. Mungkin seperti itu. Baik, langsung aja kita cek. Oke, untuk fuse-nya, ini fuse-nya putus. Kita cek untuk dioda kiprok. Oke, dioda kiprok aman. Lalu kita cek untuk MOSFET. Wow, ini sepertinya short semua ini, hanya di bagian ini. Oke, jadi untuk nah ini untuk sistem dual switch-nya dia aman, jadi tidak short. Yang short itu pada bagian sistem PFC-nya. Oke, jadi langsung aja kita buka dulu untuk ini heatsink beserta MOSFET-nya. Kita cekin satu persatu, kita cek juga komponen yang lainnya, karena untuk mengecek komponen pasif yang lainnya kita juga perlu melepas MOSFET-nya. Oke, akan saya lepas dulu. Nah, oke, jadi ini untuk sirkuit PFC ini sudah saya lepas semua MOSFET dan diodanya. Oke, kita coba cekin. Oke, ini short. Oke, yang satu ini aman. Kita cek juga untuk diodanya. Oke, diodanya aman. Ternyata hanya satu MOSFET yang short. Oke, kita coba cekin lagi untuk
sirkuit yang lainnya di sini. Oke, kita cek untuk air gate. Oke, ini aman. Dan transistor drivernya oke, aman, tidak short. Ini air gate, lalu ini TR driver. Oke, sepanjang ini kelihatannya aman ya, mudah-mudahan memang aman, tidak ada trouble. Ini sudah hilang. Kok masih ada short ini? Oh tidak. Nah, oke. Nah, ini ternyata masih ada short. Oke, kita cek-cekin lagi. Oh, ini ternyata oke, ini meragukan. Ini kita lepas aja sekalian. Oke kawan, jadi ini untuk MOSFET switchingnya. Ini aman. Kita coba cek sirkuitnya. Loh, aman ini guys. Oke, tapi ini masih ada short. Nah, ini biasanya itu yang menyebabkan short seperti ini dioda. Nah, kita cek dioda ini. Oke, ternyata diodanya pun aman. Kita cek dioda yang lain. Oh iya, kita perlu cek juga untuk jalur yang masuk ke IC ini, karena bisa jadi juga IC-nya yang short. Nah, oke kawan, jadi setelah saya teliti, ternyata memang benar ini yang konslet tuh IC ininya, IC switching standby-nya. Jadi ini tuh short. Nah, dan ini sudah sembuh, shortnya sudah hilang. Oke, jadi karena ini kerusakannya ada pada IC ini, kemungkinan awal penyebab kerusakan dari MOSFET PFC-nya itu awalnya kerusakannya dari ini. Nah, ini tuh harusnya biasanya tuh ada fuse-nya. Oke, nah ini biasanya sebagai fuse R2,2 ohm, harusnya dia yang putus. Tapi ini kenapa kok dia air fuse-nya tidak bekerja, dilabrak aja. Oke, jadi akhirnya power sirkuit PFC-nya dia mati karena tidak bisa menahan ada konsleting pada bagian primernya. Oke, ini akan saya lepas dulu untuk IC-nya dan akan saya coba ganti untuk MOSFET PFC-nya. Oke, MOSFET PFC-nya dia pakai 11N500. Oke. Oh. GPT 13N500. Oke, jadi ini MOSFET 13 ampere 500 volt. Oke, jadi akan saya buka dulu untuk IC supply-nya, baru nanti kita lanjut. Nah, oke kawan, jadi ini sudah saya pasang semua untuk MOSFET dan core PFC-nya. Nah, karena kita perlu buka core PFC supaya bisa buka MOSFET-nya. Nah, oke, jadi ini sudah saya pasang semua dan sudah saya cek-cekin untuk rangkaian driver MOSFET-nya. Ternyata semua rangkaian drivernya itu aman.
jadi tidak ada short circuit lagi. Baik, ini kita coba nyalakan. Oke, jadi ini untuk mantau tegangan output yang 12 volt. Jadi tegangan supply utamanya. Oke, baik. Dan yang ini di sini ada PS on. Nanti ini tinggal kita groundkan, kira-kira power supply-nya mau bekerja atau tidak. Ini pada saat ini saya masih menggunakan bolam safety. Jadi bolam safety-nya masih aktif, tidak kita bypass. Oke, baik, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini power supply sudah saya colokkan, dan ini tegangan standby sudah keluar. Kita coba switch. Oke, kita groundkan. Oke, tegangan keluar. Baik, kita hanya ngetesnya gitu aja karena kita menggunakan bolam safety. Jadi pada saat power supply akan bekerja, dia akan menarik arus lebih tinggi, akhirnya bolam safety ini nyala. Dan itu tidak bisa kita teruskan, karena kalau misalkan diteruskan sistem PFC nya dia akan bekerja lebih berat karena tegangan inputnya dia akan drop seperti itu. Oke, karena sudah kita pastikan tidak ada konsleting, maka bolam safety kita bypass. Oke, bolam safety nya sudah di bypass. Baik, kita coba nyalakan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lalu kita coba switch. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini tegangan sudah keluar 12,0 volt. Oke, kita tidak perlu mengecek satu persatu tegangan, karena untuk sistem power supply seperti ini, salah satu tegangan sudah keluar normal, itu sudah dipastikan tegangan yang lain akan normal. Karena kalau misalkan ada tegangan yang tidak normal, maka power supply-nya akan protect seperti itu. Baik, jadi kesimpulannya power supply ini sudah dapat nyala normal kembali. Ya, kerusakannya hanya ada pada IC TNY nya, IC supply PWM nya. Setelah IC TNY nya kita ganti, alhamdulillah akhirnya power supply nya mau nyala kembali. Cuma karena kerusakan IC TNY nya itu juga menyebabkan adanya kerusakan pada sirkuit PFC nya. Dan untungnya di sini ada fuse. Nah, untungnya ada fuse, jadi kerusakannya tidak terlalu parah, jadi ya berhenti di situ aja. Harusnya fuse ini, fuse yang masuk untuk supply IC TNY nya, harusnya dia bekerja. Jadi harusnya kalau IC TNY nya dia itu short, maka fuse nya ini harusnya putus. Nah, karena ini sistemnya gagal bekerja, akhirnya sirkuit PFC nya yang berkorban. Oke, baik, jadi mungkin demikian aja video pada kesempatan kali ini. Video tentang cara servis power supply Corsair VS650, power supply yang kualitasnya lumayan bagus dengan sistem yang lumayan bagus juga. Jadi ini bukan power supply kaleng-kaleng. Oke, jadi mungkin nah, baik, semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.